menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita berlindung, satu-satunya tempat kita meminta. Salam tak selawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah kita mendapatkan berbagai tuntunan, sehingga bisa mendekatkan diri pada Allah, dan kita bisa dengan sempurna mendapatkan tuntunan contoh bagaimana Rasulullah bersikap, bertindak, dan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kepada para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama yang telah membimbing kita, dan guru-guru kita, ustadz kita, termasuk ustadz kita khususnya Ustadz Fajar pada malam hari ini. Dan semoga semua guru-guru kita diberikan kesehatan dan ke kesabaran juga untuk tetap istiqomah di jalan Allah dalam membimbing kita semua menuju jalan uh, surga firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, malam hari ini tadi sudah tema kita adalah hakikat sabar, dan insya Allah kita akan dengarkan nanti, mungkin Ustadz akan menyampaikan materinya. Setelah itu kita perkaya dengan diskusi. Mudah-mudahan nanti sambil menunggu, sambil dalam perjalanan waktu, teman-teman yang lain juga bisa bergabung, dan juga ini yang live di Facebook Sobat Alfa, mudah-mudahan juga bisa mendapatkan manfaat dari kajian yang kita angkat pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan suratul Fatihah ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Selanjutnya, tafadhol Ustaz untuk menyampaikan tema pada malam hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang saya hormati, Pak Adi, Pak Wahyu, Pak Zirjis, Pak Ghazali, Masya Allah, tetangga saya, hanya beda kamar, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama bermuajahah, walaupun via Zoom ya. Saya kira itu sekali Zoom, sekali ketemu, sekali Zoom, sekali ketemu gitu Pak Adi. Ternyata ini ketemu, habis itu Zoom terus gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan kita sambil sharing di malam hari ini, dan Ya, tentunya sama-sama. berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa dipertemukan walaupun via Zoom. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat untuk kita semua, keberkahan untuk kita semua, dan keluarga kita seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, kedua hasanah kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita menjadi orang pilihan yang kelak mendapatkan syafaatnya dari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa ternyata sekarang kita sudah masuk ke pekan pertama tahun baru. Tapi Nah, nggak ya ada udah beda tahun. rasa-rasanya nih, Oh iya. mau ngerasa tahun baru nih. Saya kira nih bakal ada pawai di sini, ternyata nggak ada. Kowe obor gak boleh sini. Nggak ada, nggak ada pawai obor. Tapi alhamdulillah
walaupun nggak merasakan pawai obor di Hong Kong, tapi bisa merasakan lihat minimal status-status saudara kita di kampung halaman yang melaksanakan menyambut bulan baru, tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian juga cita-cita semua kita bisa tercapai. Kemudian kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan seluruh cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, momentum tahun baru Hijriah ini tentunya kalau kita lihat dari sejarah penanggalannya itu tidak mulai ketika langsung hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat ke Madinah. Tapi ternyata ini ditetapkannya justru ketika masa Khulafaur Rasyidin saat itu. Nah, maka saat itu para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW berdiskusi ini kapan waktunya nih dimulai ini. Kapan kita menetapkan tahun baru Hijriah? Kapan kita menetapkan tahun 1 Hijriah? Tentunya para sahabat berbeda pandangan saat itu dan akhirnya memang mengambil suatu keputusan yang awalnya ada yang menentukan dimulai ketika Rasulullah SAW itu lahir, ada juga yang bilang dimulai ketika Rasulullah SAW wafat, tapi tentunya ketika Rasulullah SAW wafat tidak banyak yang setuju seperti itu. Karena kalau misalnya kan ingat tahun baru Hijriah, ingatnya Rasulullah wafat. Jadi banyak para sahabat yang nggak setuju akan hal tersebut. Maka dari itu ada salah satu peristiwa besar yang mengubah sejarah Islam sepanjang hayat ini, yaitu proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang kurang lebih perjalanan selama 2 pekan, itu dinamakan tahun baru Hijriah. Tahun pertama Hijriah saat itu. Nah, memang kalau kita lihat dalam sejarah di buku-buku sejarah Islam itu disebutkan tidak pada bulan Muharram ketika itu. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah itu justru terjadi pada bulan Safar. Eh, Dan sampai di Madinah itu di Kuba itu ketika bulan Rabiul Awal seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat perjalanannya itu tidak terjadi pada bulan Muharram. Namun bagaimanapun secara penanggalan Hijriyah tentunya sama berdasarkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan. Sama halnya dengan kalender Masehi yang menunjukkan perputaran matahari. Tentunya perputaran bulan, perputaran matahari ini juga menjadi salah satu tanda kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ibadah kita puasa, patokannya kepada hilalnya bulan. Kalau misalkan kita ibadahnya Idul Adha, kurban, patokannya bulan. Tapi kalau misalkan patokannya sholat, itu justru patokannya matahari. Kayak gitu. Jadi, akimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nah, itu dijelaskan bahwa saya putarannya adalah matahari. Maka dari itu, dua kalender ini dipakai oleh Islam. Dalam sejarah Islam tercatat, dua-duanya ini berkaitan dengan ibadahnya Muslim sampai saat ini. Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada malam hari ini kita ingin mengupas, ingin sama-sama membahas, saling sharing kaitannya dengan sabar. Kalau misalkan dibilang sabar ini, kita mungkin setiap hari pribadi yang sabar ya. Karena bagaimanapun setiap hari pasti aja ada masalah yang kita hadapi seperti itu. Dari kita lahir sampai kita sekarang sudah dewasa semua, tentunya masalah itu silih berganti dan kita alhamdulillah masih sabar. Buktinya apa? Sampai sekarang kita sehat. Sampai sekarang kita masih dalam kondisi waras. Sampai sekarang kita masih dalam kondisi yang memang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Izin mungkin Pak Adi, Pak Wahyu, Pak Ghazali, saya share screen kaitannya dengan sabar. Bismillah. Mangga, mangga, Ustaz. Terlihat ya? Ya, ya, Oke. Ustaz. Mana ininya untuk ngebesarinnya ya? Sudah. Oke. Baik. Kaitannya dengan sabar memang setiap hari kita rasakan, kita alami, kita juga melakukan kesabaran itu. Tapi memang bagaimana Islam itu memandang sabar itu sendiri. Yang pertama, bisa digeser ya, sebentar. Ini harus sabar juga nih, nggak bisa digeser harus sabar. Baik, terlihat jelas ya, bapak-bapak.
Oke. Makna sabar itu dalam kitab Uddatus Sabirin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, habsun nafsi anil jaz'i wal lisanu anit tasyakki wat tasakhut wal jawarih an lutmil hududi wa nahwihim. Menahan dari segala kegelisahan, lidah dari mengeluh dan marah, dan anggota tubuh dari menampar pipi dan sejenisnya. Jadi di sini ada tiga hal. Pertama, kita menahan diri dari kegelisahan yang kita rasakan. Kemudian juga lidah kita, lisan kita itu terhindar dari mengeluh dan marah. Dan anggota tubuh kita yang berekspresi, entah itu efek marahnya kita menampar, kita memukul, dan lain sebagainya. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Uddatus Sabirin. Nah, kemudian kita lihat banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait sabar. Kalau saya boleh sampaikan, ini kurang lebih, sebentar. Oke. Ini ternyata nggak begitu jelas kalau misalkan di apa namanya di slideshow, mungkin seperti ini. Dalam Al-Quran sendiri itu kurang lebih ada 90 kata sabar yang tertuang dalam Al-Quran. Nah, kita akan sedikit baca beberapa ayat dalam Al-Quran kaitannya dengan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Nah, di ayat pertama ini dalam surah Al-Kahfi ayat 28 disebutkan, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya. Nah, jadi memang asbabun nuzulnya adalah ini, sekelompok pemuda yang saat itu mereka kabur dari kegelisahan yang mereka alami karena penguasa yang zalim. Saat itu mereka kabur, kemudian mereka pindah ke ataupun hijrah, bukan hijrah tapi mengasingkan diri ke dalam sebuah gua. Kalau kita lihat dalam Al-Quran disebutkan salah sumi'ati sinina wazdadu tis'a, 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ternyata di sini ada hal yang menarik. Kenapa nggak disebut langsung 309 tahun, tapi nyebutnya 300 kemudian ditambah 9 tahun. Ternyata mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya ini perhitungan yang satu itu pakai kalender Hijriah, yang satu pakai kalender Masehi. Nah, kalau kita lihat kalender Hijriah itu lebih pendek dibandingkan kalender Masehi. Karena perputaran bulan itu tentunya lebih cepat dibandingkan perputaran matahari. Seperti itu. Kaitannya yang muter matahari atau bulan ini tentunya ntar ahli geografi atau ahli apa nih yang bisa menyampaikan. Tapi dalam kaidah perputaran bumi, perputaran matahari dan bulan memang lebih cepat bulan. Maka disebutkan kalau misalkan 309 tahun itu versi bulan, perputaran bulan. Jadi kalender Hijriahnya. Kalender Masehinya adalah 300 tahun. Ada juga yang menyebut bahwasannya 300 tahun, kemudian tertidur lagi, kemudian bangun lagi selama 9, kemudian tidur lagi selama 9 tahun. Seperti itu. Nah, ini berbeda pendapat. Tapi intinya adalah ayat ini menjelaskan bahwasannya kelompok pemuda ini mereka mengasingkan diri dari kejaran pemberontak, kejaran penguasa yang zalim saat itu, dan mereka bersabar. Nah, bersabar kemudian masuk ke dalam sebuah gua. Kemudian ayat yang kedua kita sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada typo sedikit ini, mohon maaf, sabra nih. Ini bawaan dari sananya nih, mohon maaf. Nah, ini kalau misalkan saya kayak Pak Wahyu mungkin udah nggak masuk ini. Kayak ujian doktoral. Typo sedikit. Jadi, mohon maaf. Jadi memang Allah ternyata benar-benar ingin menguji kita. Maka di sini disebutkan walanabluwannakum. Nah, nun yang bertasydid di sini walanabluwannakum itu tandanya benar-benar sungguh. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semua dengan sedikit ketakutan, kemudian ketakutan akan kalah ke arah perang, ketakutan akan kafir Quraisy, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar.
Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW memang batas-batas negeri ini tidak banyak dijaga. Maka dari itu banyak sekali terjadi pemberontakan-pemberontakan, terjadi juga serangan-serangan musuh yang tidak diduga. Seperti itu. Maka dari itu turunlah ayat ini. Ketika ayat ini turun, maka para pasukan Muslim saat itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berjaga-jaga di perbatasan dan bersabar dalam kondisi apapun mereka, kesederhanaan mereka dan keterbatasan mereka, mereka bersabar dalam kondisi di perbatasan. Seperti itu. Kemudian ayat yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, kemudian ayat selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu masuk ke hal-hal yang diutamakan. Kita lihat hijau-hijau yang ada di sini, yang ada di teks. Jadi memang ini yang ditekankan. Yang pertama, sabar itu adalah bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya. Jadi ketika orang menyeru dengan Tuhannya, bagaimanapun dia harus dalam kondisi sabar. Kemudian orang yang sabar itu pasti diberikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian yang selanjutnya, orang yang beruntung itu adalah orang yang sabar. Nah, yang dicukupkan pahalanya adalah mereka yang sabarnya tanpa batas. Kemudian bersabar dan memaafkan juga menjadi kunci. Dan ini adalah hal yang diutamakan. Nah, ayat selanjutnya kemudian sabar itu dikaitkan dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Seperti itu. Jadi sabar dan sholat ini menjadi satu kesatuan. Bagaimana ketika orang tersebut ingin menjadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah sabar dan sholat. Kemudian yang terakhir, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu untuk mengukur sebesar apa kesabaran seseorang, sebesar apa jihadnya seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya harian. Maka dari itu, ketika Allah ingin menguji orang tersebut apakah layak mendapatkan pahala sabar, layak untuk dikategorikan sebagai orang yang bersabar, maka Allah uji mereka. Seperti itu. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة رواه البخاري. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin apabila saya sabut nyawa kekasihnya di dunia, kemudian ia mengharapkan pahala ridhonya melainkan surga. Ketika seseorang itu orang yang kita cintai itu dicabut nyawanya, kemudian kita bersabar, maka pahala kita itu pasti surga. Kemudian an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qadhama ghaidan wa huwa qadirun ala ay yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyiru minal huril 'ain ma syaa. Barang siapa yang meredam amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah memanggilnya di hadapan para makhluk di hari kiamat. Dia menyuruh memilih dari para bidadari mana yang ia kehendaki. Nah, ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ini, laisa syadidu bis-sara'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan orang yang kuat itu yang pandai bergulat, kata Nabi SAW. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Seperti itu. Maka dari itu,
Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berkata, awwalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Ketika orang marah itu awalnya gila, awalnya hilang akal, tapi akhirnya dia akan menyesal. Seperti itu. Maka dari itu, bagi siapapun yang bisa mengelola emosinya, bisa mengontrol emosinya, padahal ia mampu melampiaskannya, maka dalam hadis ini disebutkan, disuruh pilih bidadari mana yang ia kehendaki. Seperti itu. Kemudian di hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ma yazalul bala'i bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladahu wa malahu hatta yulqi Allah taala wa ma alaihi khati'ah. Bala itu selalu ada pada orang mukmin dan mukminah dalam dirinya, anaknya, hartanya, yang ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa. Jadi ketika seseorang itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diuji oleh anaknya, naudzubillah misalkan anaknya nakal dan lain sebagainya, kemudian juga hartanya, dia diuji oleh hartanya, dan ujian itu terus bertubi-tubi. Ketika ujian itu sudah Allah coba di muka bumi ini, di dunia ini, maka Allah menjamin bahwasanya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tanpa membawa dosa, karena udah ujiannya di dunia. Ini beberapa riwayat menyebutkan seperti itu. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsani qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu Bukhari. Bahwasanya seseorang sahabat yaitu Abu Darda berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Kemudian beliau mengulang beberapa kali, "Jangan marah." Seperti itu. Jadi wasiatnya adalah hanya jangan marah. Nah, kemudian ada beberapa pembagian sabar. Sabar itu yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak godaan, banyak juga hinaan, banyak juga fitnah di sana. Ketika kita bersabar menjalankannya dan tidak tergesa-gesa, itu merupakan sabar yang nyata. Yang kedua adalah sabar dalam segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tentunya banyak larangan Allah Subhanahu wa taala, banyak larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan ini kita bersabar, maka kita mendapatkan pahala sabar itu sendiri. Yang terakhir adalah sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersabar, apapun yang Allah berikan kepada kita semua dalam kondisi baik menurut kita, buruk menurut kita, itu adalah kita bersabar, maka kita mendapatkan pahala sabar. Seperti itu. Nah, dasar dari akhlak yang mulia itu adalah sabar. Yang pertama adalah sabar itu adalah iffah. Bagaimana seseorang itu bisa menjaga kesucian diri, menjaga agar hati kita tidak kotor, menjaga hati kita tidak ada titik hitam. Maka sabar menahan diri dari segala pandangan dan hasrat biologis yang diharamkan. Jadi kita menjaga kesucian diri. Kemudian yang qanaah. Qanaah itu adalah merasa puas apa yang telah kita miliki. Sabar dengan menahan diri untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga adalah hilm, lemah lembut. Sabar dengan segala sesuatu yang dapat membangkitkan amarah. Ketika kita bersabar, tentunya harus ada sifat hilm, lemah lembut. Sama ketika Nabi Muhammad SAW saat itu dilempari batu oleh para kafir Quraisy, kemudian Nabi Muhammad ditawarkan, maukah Jabal Uhud ini saya lempar untuk mereka? Tapi Nabi Muhammad SAW apa yang dilakukan? Apa yang disabdakan oleh beliau kepada malaikat tersebut? Jangan dilemparkan. Fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak ngerti, mereka enggak tahu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hilm, lemah lembut dalam berdakwah. Yang terakhir adalah waqar, bersikap tenang. Sabar untuk tidak tergesa-gesa agar kita tidak hilang akal. Sama saya yang sebutkan tadi terkait qaulnya Imam Ali karamallahu wajhah, dia sampaikan awwalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Jadi ketika kita dalam kondisi marah, seharusnya kita tidak langsung mengambil keputusan.
mengambil langkah yang eh, nantinya akan membuat kita menyesal. Karena bagaimanapun ketika awal itu marahnya luar biasa. Tapi ketika marah itu segala macam keluar. Binatang lah, kebun binatang dan lain sebagainya itu biasanya keluar. Tapi ketika kita selesai marahnya, kita sudah adem kondisinya, biasanya nyesal. Ya Allah, kenapa saya harus ngomong separah ini? Kenapa saya harus berbuat seperti ini? Maka dari itu awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Mudah-mudahan kita terhindar dari nadam tersebut. Karena fakir qabla an ta'zima. Berfikirlah kalian sebelum kalian melakukan tindakan. Maka dari itu, Islam mengajarkan kepada kita semua untuk tenang, untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Terlebih ketika kita dalam kondisi marah. Maka tuntunan Nabi SAW, jika kita marah dalam keadaan diri, kita duduk. Jika dalam keadaan duduk, kita berbaring. Jika berbaring juga tidak bisa, kita wudhu. Jika wudhu tidak bisa, kita mandi. Jika tidak mandi tidak bisa, kita sholat 2 rakaat seperti itu. Jika tidak bisa lagi, disolatkan seperti itu. Jadi memang itu tuntunan Nabi SAW ketika kita marah. Jangan sampai ketika kita marah, kita mengungkapkan emosi yang meluap-luap dan itu membuat kita menyesal di kemudian hari, kemudian waktu seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa kategori sabar dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 20 kalau ada yang di kitab Uddatus Sabin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi saya akan menyampaikan ada 10. Pertama, dalam Al-Quran perintah bersabar ini banyak sekali. Nah, ada di An-Nahl, ada At-Tur, dan lain sebagainya. Wasbiru wa ma sabruka illa billah. Larangan tidak bersabar pun disampaikan. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wala tasta'jil alaihim. Wala tasta'jil alaihim. Artinya, janganlah kalian terburu-buru. Seperti itu. Kemudian sabar dengan kemenangan. Ya ayyuhalladzina amasbiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, kemudian juga kelipatan ganjaran bagi orang yang bersabar. Ulaika yu'tuna ajrohum marrataini bima sabaru. Karena sabar, maka ajroin. Mendapatkan dua ganjaran. Seperti itu. Kemudian dibersamai Allah orang yang sabar itu. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kemudian mendapatkan berkah, rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapatkan salawat, mendapatkan berkah, mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Kemudian sabar ini menjadi penolong. Wasta'inu bis sabri was shalah. Maka meminta tolonglah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Kemudian sabar dan takwa juga menjadi penolong. Bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Yang terakhir, sabar menjadi benteng hidup kita, menjadi benteng musuh kita. Wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidahum syai'a. Terakhir, kaitannya dengan sabar, ada ungkapan menarik dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan ini ternyata ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukr. Iman itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama setengahnya adalah sabar, yang setengahnya adalah syukur. Seperti itu. Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukr. Iman terbagi dua, yang pertama setengahnya adalah sabar, yang setengahnya adalah syukur. Walihada jama'allahu subhanahu baina sabri wa syukru wa syukri fi qawlihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur dalam surah Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui dalam hadis yang tadi dituangkan dalam Al-Qur'an sesungguhnya sabar dan syukur itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian terkait dengan sabar, hakikat dengan sabar, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini banyak sekali ini ya, penjelasan mengenai sabar baik dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga ini dasar akhlak mulia tadi sabar.
ada yang sabar. Sabar itu, dan sabar itu bukan, selama ini kan sabar biasanya hanya dikaitkan dengan kalau ada masalah sabar, oh jangan marah, nah gitu aja. Tapi ternyata sabar juga sabar dalam menerima apa, menjalankan ibadah tadi Ustaz ya. Iya Sabar benar. dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam menerima menerima nikmat juga, sabar ya. Sabar atas ketetapan Allah, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan juga sabar mungkin anu ya, ketika mendapatkan nikmat berkah, oh Hmm. harta yang banyak itu harus sabar juga tuh, kalau enggak bisa Iya itu. gimana Pasti ya. kita sabar dalam ketetapan atas ketetapan Allah. Ketetapan Allah ya tadi ya. Eh, iya, menerima rezeki yang besar harus sabar, nggak dapat rezeki yang nggak dapat dapat rezeki juga harus sabar juga. Oke. Yang susah biasanya malah itu Ustaz, ya. Kalau yang menerima rezeki besar, kadang-kadang kita malah jadi lalai itu dari kesabaran Nah, itu. Bahwa di situ nanti ada zakat, harusnya ada hak orang lain untuk ini. Kadang-kadang sudah terlalaikan itu, sudah kadang karena enak kan. Kalau yang sabar dengan nggak dapat untung, biasanya ya sabar ya, ya sudah harus ini bertahan gitu. benar. Iya. Nah, sebelum saya lempar ke teman-teman pertanyaan tadi, sedikit ada yang, kalau topik tentang sabarnya selalu saya ingin pandangan dari Ustadz itu mengenai ini Ustadz. Ada batasannya nggak sih sabar itu Ustadz? Oke. Kira-kira gimana Ustadz? Sebenarnya di sabar itu ada batasannya nggak? Kan biasanya sering kita ada dengar ungkapan, "Wes entek kesabaranku ya, sudah habis kesabaran saya ini." Ya, iya. Sebenarnya gimana nih Ustadz nih dalam Ya, baik. menyikapi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Hadi. Kalau kita lihat tadi ayat terkait, kalau nggak salah saya tulis tadi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini menandakan dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwasanya ketika Allah memberikan pahala tanpa batas, itu pun sabar kita tanpa batas. Maka seperti itu ada kisah menarik, saya ingin berkisah jadinya nih. Ada salah seorang sahabat ketika Rasulullah SAW selesai sholat berjamaah dengan para sahabat, kemudian beliau didatangi oleh salah seorang sahabat yang terlambat sholatnya, seperti itu. Kemudian beliau sampaikan, sebentar lagi ada orang yang dijamin masuk surga, seperti itu. Nah, para sahabat bertanya-tanya dong, ini siapa nih yang dijamin masuk surga? Ini kita yang sehari-hari bersama Rasulullah, tapi nggak dijamin nih masuk surga, seperti itu. Nah, tiba-tiba sahabat tersebut datang, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian pulang. Hari kedua demikian juga. Tiba-tiba Rasulullah bilang, sebentar lagi ada orang yang dijamin masuk surga. Seperti itu. Sampai hari ketiga, demikian juga Rasulullah berbicara kepada para sahabat, sebentar lagi ada datang orang yang dijamin masuk surga. Akhirnya salah Orangnya sama terus ya. orang yang sama. Akhirnya Hmm. Ibnu Umar saat itu penasaran. Ini siapa yang dimaksud? Yang dimaksud orang dijamin masuk surga ini siapa? Apa amalannya, penasaran. Selama ini beliau selalu bersama Rasulullah, tapi nggak dijamin masuk surga. Seperti itu. Ini orang tiba-tiba dibilang dijamin masuk surga. Nah, kemudian ternyata beliau itu datang membuntuti sahabat tersebut. Kemudian izin ke sahabat tersebut untuk bisa nginap di rumahnya. Seperti itu. Hingga kemudian dia izin untuk bisa menginap 3 hari. Jadi pengen tahu nih, kepo nih, apa sih amalannya? Kayak gitu. Kok bisa dijamin masuk surga? Kemudian selama 3 hari, Ibnu Umar melihat apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Ternyata tahajudnya biasa aja. Kemudian juga puasanya biasa aja. Kemudian juga sholat malamnya biasa aja. Jamaahnya biasa aja. Hal-hal yang biasa yang dilakukan oleh seorang muslim. Di hari ketiga, beliau akhirnya sampaikan kepada sahabat tersebut, wahai sahabatku, sebenarnya saya penasaran, kamu ini dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Apa amalan kamu? Kayak gitu. Wah, beliau pun kaget. Kok bisa saya dijamin masuk surga? Kayak gitu.
Saya cuma punya satu amalan, kayak gitu kata kata beliau. Apa amalannya? Amalan saya yaitu sebelum tidur saya memaafkan semua saudara saya, baik dia yang minta maaf ataupun tidak, seperti itu. Baik dia punya salah kepada saya ataupun tidak, seperti itu. Baik dia itu mencelakai saya tidak tahu ataupun tidak, seperti itu. Jadi dia memaafkan seluruh kesalahan orang yang dia kenal, orang yang dia temui, siapapun dia absen oleh dia sebelum tidur. Nah, saya maafkan dia. Amalannya hanya itu. Dan karena itu, dia dijamin oleh Rasulullah SAW itu masuk surga. Nah, maka dari itu, kalau boleh saya sampaikan, memang sabar itu dalam tanda kutip tidak ada batasnya. Seperti itu. Agar kita mendapatkan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Seperti itu, Pak Adi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi tanpa batas. Jadi nggak boleh ada istilah entek kesabaranku. Sebenarnya udah pengen marah tuh Ustaz ya. Padahal tadi marah tadi harus ditahan ya sampai tidur tenggelam apa sampai sholat. Kalau sudah sholat aja nggak bisa nahan marah, di sholat. Di Nah, sholat. Iya. tapi jadi pertanyaan berikutnya, emang marah nggak boleh, Ustaz? Oke, Gimana baik. caranya marah biar biar Islami gitu ya? Eh, Tadi, marah itu kalau kita lihat merujuk kepada hadis Nabi tadi, tapi tidak saya tuliskan di sini. Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kalau kita lihat dari makna hadis ini, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah dia bisa mengendalikan emosinya ketika dia marah. Artinya, Misalnya dalam emosi ketika kondisi dia marah. marah, dia bisa mengelola emosinya. Seperti itu. Maka dari itu tadi tuntunannya. Ketika tidak mampu marahnya dalam kondisi berdiri, duduk. Duduk, kemudian berbaring. Berbaring, wudhu. Wudhu nggak bisa, mandi. Mandi nggak bisa, sholat. Sholat nggak bisa, disolatin. Kayak gitu. Marah boleh, tapi kontrol emosinya. Seperti itu. Kalau mungkin setiap orang berbeda ya caranya, bagaimana mengontrol emosi seperti itu. Ada yang orang mengontrol emosi pergi dulu kemana gitu jauh kayak gitu, baru ntar balik lagi. Misalkan pulang ke rumah, taunya diomelin nyampe rumah kayak gitu. Karena dia daripada emosi, khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia kabur seperti itu, keluar menenangkan pikiran dan lain sebagainya. Baru nanti udah adem, baru balik seperti itu. Saya pernah dengar apa namanya pendapatnya dari Dr. Aisyah Dahlan. Saat itu beliau sampaikan, kalau suami pulang itu jangan langsung ditanya macam-macam kayak gitu. Saya pikir kayak gitu. Jangan tanya macam-macam dulu, kasih dia dulu duduk, kasih dia minum dulu, buat dia tenang dulu, kemudian baru ditanya, ada masalah nggak di kantor, ada masalah nggak di perjalanan, seperti itu. Kalau misalkan sudah meluap emosinya, sudah dikeluarkan semua apa-apa yang disampaikan suami, baru habis itu istrinya baru curhat seperti itu. Insya Allah itu adem tuh kondisinya. Maka dari itu disampaikan, kalau marah pasti ada marah, karena itu fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan killatus sabr wa man'ul badan. Sedikit sabarnya dan pelit. Nah, jadi fitrahnya manusia itu sejatinya itu killatus sabr wa man'ul badan. Jadi sedikit sabarnya dan pelit seperti itu. Jadi caranya kita itu adalah mengelolanya. Bagaimana kita memetakan marah kita itu sejauh mana. Marah boleh dalam Islam, tapi pemetaan marahnya itu yang harus kita sesuaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kayak apa ya? Jadi atau bilang saya marah loh ya, saya marah ini. Tapi mungkin ya itu tidak marah boleh, tapi menunjukkan bahwa kan ketika kita melihat sebuah pelanggaran, sebuah ini kan kita eh, apa ya ada artinya kalau marah itu kan biasanya dengan kata-kata yang keras gitu ya. Yang Iya, memang kondisi kalau yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua, ketika Rasulullah misalkan contohnya eh, ada saat itu kejadiannya saya agak lupa. Kejadiannya ada seorang sahabat
yang melapor ketika itu perang kalau saya, pembagian harta rampasan perang, pembagian ghanimah. Nah, ketika itu pasca perang Khandaq perang apa ya waktu itu? Hunain kalau nggak salah. Eh, Pasca perang Khandaq ketika itu sedang pembagian rampasan perang. Kemudian Rasulullah membagikan harta rampasan perangnya itu banyaknya porsinya lebih banyak kepada para pembesar-pembesar yang saat itu baru masuk Islam. Nah, ada salah seorang sahabat yang bertanya dan dia agak marah, kok Rasulullah membaginya nggak adil seperti itu. Nah, Ibnu Mas'ud mendengar. Nah, saya laporin ke Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud. Alhamdulillah. Dekolgen, Ustaz. Ya, mohon bersabar, saya lagi bersin bapak-bapak. Iya, Oke. Paramek. Konimek. Ya, biasanya itu racikannya Pak Ghazali paling mantep. Wah, mantap. Oke. Jadi saat itu Ibnu Mas'ud akhirnya melaporkan apa yang disampaikan, apa yang didengar oleh sahabat tersebut, karena merasa tidak adil pembagian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pas mendengar berita tersebut marah, tapi marahnya tidak tidak bicara apa-apa, tapi diam, tapi mukanya memerah seperti itu. Diam tapi muka memerah. Melihat kondisi mimik wajah Rasulullah SAW, kemudian Ibnu Mas'ud berkata dalam diri dia sendiri, setelah ini apapun yang terjadi, yang difitnahkan kepada Rasulullah SAW, saya nggak mau cerita ke Rasulullah SAW. Itu Ibnu Mas'ud. Jadi Rasulullah itu marah tapi diam. Maka dari situ ada riwayat menyebutkan dawa ul ghadabi bisomti, kayak gitu. Obatnya marah itu adalah diam. Nah, karena perilaku Rasulullah SAW tadi seperti itu. Beliau marah, dituduh nggak adil dan lain sebagainya. Padahal niatnya Rasulullah SAW adalah bagaimana ketika orang pembesar tadi diberikan porsi yang lebih banyak, dia bisa mengajak orang-orang yang non-muslim saat itu bisa masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi fitnah ini terjadi seperti itu. Beliau menggembor-gemborkan sahabat tadi, saya lupa nama sahabatnya siapa. Nanti mungkin bisa dicari. Tapi ini ketika pembagian harta rampasan perang gitu ya. Kalau nggak salah di perang Hunain seperti itu. Setelah perang Khandaq. Jadi ketika itu memang Rasulullah sangat marah, tapi beliau diam. Karena Ibnu Mas'ud melihat, wah ini Rasulullah marah nih, ngambek nih. Nah lebih baik saya apa namanya berikrar nggak mau cerita lagi kalau urusan seperti ini ke Rasulullah SAW, karena khawatir beliau marah. Saking takutnya Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah SAW marah seperti itu. Tapi kelolanya emosinya Rasulullah ketika marah adalah hanya diam seperti itu. Secara manusiawi beliau marah seperti itu. Nggak bisa menutupi kemarahannya, tapi dengan cara diam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, iya. Artinya Rasulullah nggak pernah ada riwayat marah ya, Ustaz ya? Biar kita bisa contoh gitu. Oh, marahnya Uh, kayak gini gitu. Kecuali yang ya, barusan ini. saya belum menemukan. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi saya belum bisa menjawab apakah ada beliau itu dalam sejarahnya itu marah atau tidak. Seperti itu. Khawatir salah nih Pak Adi. Kalau misalkan saya sampaikan ada, taunya nggak ada. Iya, ya itu. Makanya lagi mau pengen contoh biar nanti kalau marah biar marah Islami nih ya gitu. Ah iya, seperti itu. Marah gaya Rasulullah. Iya, tapi tadi yang sudah saya tahu riwayatnya, beliau diam, kemudian beliau juga mengarahkan untuk misalkan tadi berwudu dan lain sebagainya, itu yang saya tahu riwayatnya. Jadi ketika mungkin kita belum tahu riwayat lebih lengkap terkait Rasulullah pernah marah atau tidak, itu mungkin bisa kita terapkan. Seperti itu. Iya, bisa juga ya. Nah, khawatirnya nanti kalau kita nggak pernah marah, terus kita jadi di apa? Dizolimi terus, dianggap ah tenang aja, Riko nggak akan marah, tenang aja, udah kerjain aja misalkan digituin, nah kayak gitu, Iya, benar. Ditindas. ditindas, jadi ditindas terus. Iya. Aduh kok saya yang dominasi ini. Ayo teman-teman yang lain, mungkin ada yang punya Gak apa-apa, undang-undang, silakan Bayun, Pak Pak Ayu, Jizis. Pak Ini Zirjis, Pak Wahyu yang udah tenang ini. iya, Samsung yang baru bergabung ini Pak Fatwa bukan?
Ada Pak siapa? Ghazali, Pak Ghazali. Beliau Pak sedang Ghazali. Oh, kamar Pak mandi. Ghazali. Oh, ya. Oke. Ayo, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai yang sabar ini?